Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khairil mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Kita coba bisa bahas 3 bab. Walaupun saya pengen istirahat agak cepat, besok ada kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Diniatkan ilmu itu dirangkum, dicatat, dirapikan, sehingga ilmu-ilmu yang kita pelajari itu betul-betul rapi dalam folder. Itu kita niatkan, dan nanti akan saya buatkan kurikulumnya. Bagaimana kamu bisa merangkum, bagaimana bisa menulis pemahaman-pemahaman yang selama ini kita anggap sudah matang. Nah itu kalau belum ditulis itu belum. Maka saya ini sekarang lagi betul-betul semangat ingin nulis apa aja yang sudah saya pelajari. Nah termasuk kalian juga begitu. Karena dengan nulis itu nanti semuanya tuh jadi clear gitu. Ya. Dan dengan menulis itu nanti ilmu kita jadinya memanjang. Ada satu ungkapan bagus, menulislah agar orang tahu kalau kamu pernah hidup. Wah itu berat banget. Ini tanda orang tuh pernah hidup, dia punya tulisan. Nah ini coba Imam Muhammad bin Hasan Syaibani. Hidup di tahun 200-an kurang lebih. Atau 150-an itu. Sekarang udah 1447 Hijriah, coba kalau beliau nggak nulis, maka ilmunya terputus. Maka kita niatkan nulis. Nanti akan saya latih. Ya, dari mulai terjemah, dari mulai meringkas, dari mulai memperjelas masalah yang dianggap rumit dan seterusnya. Sibuk bekerja lebih utama atau sibuk dalam ibadah? Nah ini kita perlu punya pemahaman dalam hidup yang betul ditopang oleh keilmuan yang betul-betul bersih, keilmuan yang benar-benar tepat. Jangan pakai nafsu, karena salah dalam bersikap di dunia ini nanti kesadaran tertingginya nanti adanya di kubur dan nggak bisa balik lagi kita, dan aduh nyesel. Nggak usah nyesel di kubur. Kita punya masa lalu 5-10 tahun yang lalu tidak seideal seharusnya, itu kita kayak pengen balik lagi gitu. Ya Allah, coba dulu. Nah, maka belajar apapun prinsip hidup yang kita pegang mesti ala basirah gitu. Mesti dibangun di atas keilmuan yang betul-betul kokoh. Sehingga kita tidak akan pernah menyesali prinsip hidup itu yang kemudian menjadi sikap hidup yang kita ambil. Nah ini nih, sibuk bekerja lebih utama atau sibuk beribadah? Ya ini terbangun dari bahwa kerja untuk memenuhi kebutuhan yang secukupnya kemarin itu tidak menafikan tawakal sama sekali. Bahkan tidak kerja sama sekali itu nggak benar gitu. Orang yang nggak kerja sama sekali dan mengandalkan pemberian orang lain, bersandar kepada bantuan orang lain, itu tidak lebih dari kemalasan dan kejahilan. Ya, apalagi sampai mengharamkan kerja. Ya itu kan yang ngasih kamu orang kerja. Oh kamu terima itu, harusnya terima yang dari bawah
bawa bantal atau ada gitu, atau jatuh dari langit langsung gitu. Nah, maka kerja adalah sebuah keharusan yang sekedar apa? Sekedar untuk mencukupi kebutuhan. Sekarang pertanyaannya, kalau orang bertungkus lumus kerja itu lebih baik atau orang bertungkus lumus ibadah setelah mendapatkan bekal yang cukup untuk ibadah? Nah, nanti kesimpulannya adalah orang yang bertungkus lumus dalam ibadah setelah bekalnya cukup itu jauh lebih baik. Itu kita harus sadari itu. Karena banyak kan orang yang habis-habisan kerja, habis-habisan bisnis, habis-habisan. Oh, ini juga ibadah, ujungnya ngaco itu. Dan ujungnya di suatu saat nanti kalau semuanya sudah berantakan, dia baru ngaku. Iya, sebenarnya kemarin tuh saya terlalu rakus, nggak inget kesehatan, nggak inget keluarga, akhirnya hilang semuanya. Itu, dan memang begitu. Jadi memang nanti kesimpulannya, nanti habis ini ada lagi. Mana lebih utama, fakir atau kaya? Kata Imam Muhammad bin Hasan Syaibani, fakir lebih utama. Nah, kita harus jujur. Memang begitu. Nah, nanti data-datanya disebutkan. Kemudian, seorang fakir yang sabar, mana yang lebih baik dibandingkan dengan seorang ghani yang syakir? Pandangan Imam Muhammad bin Hasan Syaibani, fakir yang sabir. Melihat data-data yang ada. Ini ilmiah bicaranya, bukan bicara dampak segala macam, bukan, ini bicara ilmiah. Nah, ini kita perlu bab-bab begini kita rangkum sehingga betul-betul kita punya kepahaman tuh matang. Walaupun ini bukan anjuran untuk miskin, bukan. Ini bicara apa? Miskin dan kaya dipandang dari dzatiyahnya itu. Paham ya? Jadi potensi miskin dan kaya itu kata Imam Muhammad bin Hasan Syaibani, kemiskinan itu lebih baik. Nanti kita bahas. Nah, jadi selepas orang itu punya bekal untuk ibadah, punya bekal untuk berbuat baik, lalu selepas itu dia fokus lagi kepada ibadahnya, itu jauh lebih baik daripada orang yang habis-habisan mengejar dunia. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Nggak usah jauh-jauh. Asatid tuh kalau udah mulai sibuk sama bisnisnya dan berlebihan, itu pasti yang lainnya terbengkalai. Itu udah harus disadari, udah harus diakui. Apanya terbengkalai? Murojaah Qur'annya. Apanya terbengkalai? Ngajarnya. Apanya terbengkalai? Ibadahnya. Itu harus diakui. Jadi memang berlebihan dalam istighal bil kasab itu memang kita harus akui. Nah, ilmu itu harus jujur kita. Memang tidak baik. Yang terbaik itu kita dapatkan yang sekiranya cukup untuk bekal, untuk keperluan, untuk kita bisa berbagi dan bermanfaat kepada lingkungan sekitar. Selebihnya kita fokus kepada tugas kita yang utama. Dan itu memang yang saya rasakan habis sakit ini. Itu memang lebih powerful yang begitu itu. Memang kita ini orang alim, kita ini dai, kita ini ya memang kerjaannya itu gitu. Adapun yang lain-lain itu secukupnya aja. Karena itu akan menyita, mengganggu. Nah, ini pentingnya kita tuh kembali kepada para ulama sehingga yang nasehatin kita tuh langsung kita. Walaupun sebagian fuqaha mengatakan bahwa sibuk bekerja itu lebih utama, tapi kebanyakan masyayikh kita, ini berarti dalam mazhab Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahimahumullah ta'ala, bahwa sibuk habis-habisan untuk ibadah itu lebih utama. Nah, pendapat pertama mengatakan bahwa sibuk berusaha itu lebih utama karena yang dihasilkan oleh para pekerja itu manfaatnya bisa lebih tersebar ke banyak pihak.
Contohnya petani sibuk di sawah. Itu kan yang ngerasain berasnya petani berapa juta orang itu. Nah, itu sudut pandangnya juga ada. Sementara orang yang sibuk ibadah manfaatnya untuk dirinya sendiri. Dan apa saja yang manfaatnya lebih luas maka itu lebih utama. Khairun nas man yanfa'un nas. Di sini hadisnya begitu. Atau al khairul muta'addi afdal minal qasir. Kebaikan yang bisa dirasakan oleh pihak lain lebih baik daripada yang terbatas untuk diri sendiri. Baik. Oleh karena itulah maka nuntut ilmu itu lebih utama dari sekedar ibadah. Kenapa? Karena manfaatnya lebih umum kan. Jadi selalu kekayaan, cari uang, dia itu akan jadi lebih baik dilihat dari dampaknya. Tapi nanti kalau bicara datiahnya, itu memang kalah. Itu harus dipahami. Nah, beda dengan kefakiran nanti, beda dengan ibadah. Dia dari datiahnya tuh udah unggul gitu. Mana lebih utama tuh, ibadah atau kerja? Ya, tetap ibadah dong. Nah, tinggal kerja itu efek dan dampaknya apa? Kalau efek dan dampaknya itu sangat positif, oh itu bisa melebihkan atau bisa lebih daripada sekedar ibadah. Ini coba beliau bilang, jadi pemimpin yang adil, menjadi pemerintah yang menyejahterakan rakyat itu lebih utama. Sehingga itulah ibadah yang dipilih oleh khurafaur rasyidun dan itu lebih manfaatnya lebih luas. Nah, maka Nabi SAW pernah bersabda, al-ibadatu asyratu ajza. Ibadah itu ada 10 bagian. Atau di hadis yang lain, al-jihadu asyratu ajza. Jihad itu 10 bagian. Tis'atun minha fi talabil halal. 9 darinya adalah di dalam mencari harta yang halal untuk nanti diinfakkan lagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan dengan uang ini, dengan orang bekerja dan uangnya cukup, dia bisa jihad, dia bisa haji, dia bisa sedekah, dia bisa birrul walidain, dia bisa silaturahim, bisa berbuat baik kepada karib kerabat, bisa berbuat baik kepada orang-orang jauh. Sementara ibadah hanya terbatas kepada dirinya. Nah, ini kamu lihat ini bagaimana para ulama itu berargumentasi. Sementara pandangan yang kedua yang mengatakan bahwa sibuk dalam ibadah itu yang terbaik, wahuwal asah menurut Imam Muhammad bin Hasan Syaibani, ini juga berarti kita nggak boleh terhenti kepada pendapat beliau. Berarti kan kita harus nyari lagi kitab-kitab yang lain. Walaupun pendapat beliau cukup kuat ini. Sementara pendapat yang lain yaitu sibuk untuk ibadah itu adalah yang terbaik. Dan ini adalah pendapat yang paling benar. Dalilnya adalah bahwa para nabi itu sibuknya adalah di dalam ibadah. Ya. Di kebanyakan waktunya sibuknya di ibadah, bukan nyari duit. Dan sudah pasti mereka selalu mengambil yang terbaik di dalam kehidupannya. Nah, udah titik udah. Bahwa kehidupan Nabi nggak begitu. Kehidupan Nabi itu ya sibuk ibadah. Yang lainnya Allah yang bantu uruskan gitu. Kemudian yang kedua, bahwa kerja itu, cari ma'isyah itu bukan ciri khasnya umat Islam. Muslim kerja, kafir kerja.
Sementara ibadah itu khusus untuk mukmin. Bagaimana sesuatu yang bercampur aduk antara muslim, kafir, fajir, munafik, fasik, semuanya di situ dianggap atau dilebihkan dari sesuatu yang itu khusus bagi orang beriman. Nah, ini makanya secara apa? Secara dalil ilmiah, secara dzatiyahnya itu ibadah itu kuat sekali gitu. Maka sekali lagi, kalau kaya itu kuatnya adalah kalau dia dimanfaatkan untuk lagi-lagi kepentingan ibadah, nanti dibahas deh kalau nggak salah. Nah, ya kemudian yang ketiga itu, bahwa mencari harta itu, kerja itu menjadi istimewa ketika harta itu digunakan untuk ibadah. Benar nggak? Maka mana yang lebih utama, maksud atau wasilah? Maksud. Tujuannya nyari duit itu biar bisa ibadah. Ini ibadahnya kok dibandingin sama wasilah, maka maksud itu lebih tinggi daripada wasilah, daripada perantara. Kemudian yang keempat, Nabi SAW pernah ditanya, amal apa yang paling utama? Ahmazuha, yaitu ai asyakkuha alal badan, yang paling tidak disukai oleh badan, yang paling tidak disukai oleh nafsu. Paling tidak disukai oleh nafsu. Apa yang paling disukai oleh nafsu? Ibadah. Ya, kalau nyari duit mah orang seneng kan tuh. Nah, maka apa saja yang cocok dengan nafsu, maka itu tidak lebih baik dari apa yang dibenci oleh nafsu. Famma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, inilah sudut pandang yang bersih dari para ulama dan kita harus terima. Gitu. Aduh. Nah, dan dalam kaitan mencari duniawi atau urusan-urusan duniawi itu tidak termasuk di dalamnya urusan nikah, kata beliau. Tidak termasuk di dalamnya urusan nikah. Kalau urusan nikah itu selalu lebih baik daripada tidak nikah. Kenapa? Karena di dalam nikah akan menyalurkan syahwat pada tempat yang halal, kemudian memperbanyak umat Nabi SAW, mempertahankan entitas manusia, ya, bukan spesies nanti hewan tuh, mempertahankan eksistensi dan entitas manusia untuk tetap hidup itu nikah. Walaupun sebagian orang juga pasti memilih untuk tidak menikah karena satu dan lain hal, lagi-lagi demi kemanfaatan umat di sisi yang lain. Contoh Imam Nawawi, ya, yang mendedikasikan seluruh waktunya memang untuk mempertahankan ilmu agama dan mengokohkan ilmu agama di banyak sektor, yang beliau rasa kalau beliau nikah nanti banyak waktu yang akan habis untuk selain ilmu. Tapi secara umum pernikahan itu akan selalu lebih baik daripada tidak menikah, mempertimbangkan banyak hal-hal negatif yang akan terjadi kalau tidak menikah, dan sekian banyak hal-hal positif, dan yang paling penting adalah mempertahankan dan melanjutkan eksistensi dan entitas manusia di alam semesta ini sebagai khalifatullah fi ardi. Ini begitu ya. Jadi ini bicara mana lebih baik, bukan berarti anti dengan cari uang, bukan. Tapi kita harus jujur bahwa kalau sudah cukup, apalagi nanti kita makin kaya makin pelit, makin kaya makin gak bermanfaat untuk orang lain, makin kaya bukan makin dekat sama ibadah, harus diakui yang begitu tuh gak benar. Lain ceritanya, seumpama nih, siapa? Fadil, SE kamu ya, lihat ayah susah, seumpama ibu susah,
keluarga susah semua, dan kamu dipilih seumpama jadi RW, jadi pilih lurah, dan kamu dimudahkan untuk itu, dan kamu di dunia ngaji juga nggak terlalu semangat, wah udah, berarti manfaat kamu dalam segi uang yang itu bisa menolong banyak orang itu bisa saja lebih baik dibanding kamu sibuk untuk ibadah sendiri sementara orang lain membutuhkan pertolongan kamu. Bisa dipahami ya? Jadi ini kita bicara ilmiahnya, dan kita harus akui memang nyari dunia itu kalau kita tidak hati-hati nanti bisa ngelos. Kita harus sadari itu. Maka kalau ibadah itu langsung baik, ibadah itu langsung baik karena dia adalah aktivitasnya para nabi, dia aktivitas khususnya orang mukmin, dia menjadi maksud dari cari uang tadi. Apalagi satu lagi? Ada 4 tadi itu. Nah, sementara kerja tadi itu hanya sebagai wasilah, hanya sebagai jembatan, hanya sebagai alat untuk kita sampai kepada ibadah, dan kalau tidak hati-hati dia akan bisa melengoskan seseorang dari tujuan utama hidupnya. Tapi sekali lagi ya, ini bukan artinya kita diminta untuk akhirnya nggak semangat kerja, bukan. Harus paham, kepahaman ini harus secara proporsional, harus betul-betul sesuai dengan porsinya. Sabar. Kaya atau miskin yang paling utama? Setelah kita ngebahas tadi bahwa ibadah itu lebih utama dan kerja itu secukupnya untuk sekeperluan kita dan sekeperluan siapa orang yang layak kita bantu, termasuk anak, istri, orang-orang terdekat, itu harus dipikirkan itu. Lebih dari itu nggak usah. Kecuali lebih dari itu memang manfaatnya akan besar dan ujungnya jadi ibadah lagi buat kita, buat orang. Tapi tetap aja nih ujung-ujung ibadah. Nah inilah makanya ibadah itu nggak bisa dikalahkan dengan tolabul kasbi tadi itu. Maka kata beliau Imam Muhammad bin Hasan Syaibani, menurut mazhab kami, menurut mazhab kami, mazhab Imam Abu Hanifah, bahwa fakir itu lebih utama. Sebagian fuqaha kami, kaya lebih utama. Tapi pendapat yang kuat adalah kefakiran. Kenapa? Nah ini namanya ilmiah ini. Ini namanya ilmiah. Nah, yang pertama, apa saja yang berlebih dari keduniaan itu semua akan dihisab. Itu semua akan dihisab. Tapi kalau dunia pas-pasan tuh, ya nggak akan dihisab. Ya, tapi ini jangan sampai ngeganggu mental kaya. Dan kita sudah bilang kan bahwa kekayaan itu sama seperti benda-benda nikmat lainnya. Nah, kata Habib Amri juga begitu tuh. Orang sering mempermasalahkan kaya. Padahal kaya tuh kayak umur panjang. Kalau saya kan kaya itu seperti sehat. Sehat ditanya nggak? Tanya itu. Kamu sehat ngapain aja? Sehat ngantuk. Sehat malah buat nonton bola. Itu ditanya itu. Itu bagian dari kekayaan tadi tuh. Ada waktu nonton bola. Itu jadi pertanyaan. Benar nggak? Ada waktu ngobrol panjang. Kan kalau sakit nggak bisa ngobrol panjang. Kita ngobrol, gigi gue lagi sakit, tuh ajak ngobrol gimana? Ya, itu makanya kata Habib Amri. Sama kaya takut. Giliran umur minta panjang. Umur panjang tuh ada pertanyaannya. Benar nggak? Badan sehat tuh ada pertanyaannya. Waktu luang tuh ada pertanyaan. Pokoknya yang enak-enak tuh ada pertanyaan. Latus alun nayawma idzin anin naim. Maka ada pertanyaannya semua. Gitu. Ini bicara tentang mana sih yang lebih utama itu. Kita harus jujur gitu. Itu yang pertama. Kenapa fakir lebih utama? Karena apa yang berlebih di luar kebutuhan kita pasti ditanya. Kenapa? Karena kita berlebih. Contoh nih, sekarang kita berlebih. Ya.
Sementara orang di Aceh nggak punya rumah, nggak punya makan, nggak punya tempat tinggal, habis semuanya. Kita jalan-jalan kemana-mana rumah, itu apa nggak ditanya itu? Itu maksudnya. Jadi tetap resikonya tuh ada gitu. Nah, beda, di sana nggak makan, di sini kita makan cuman sepiring sama keluarga tuh emang udah pas gitu. Jatah besok itu masih goib lagi seumpama. Itu kan gimana Allah mau nanya, emang udah pas-pasan. Tapi ketika orang lagi susah, orang lagi nggak punya, ternyata kita punya lebih, wah itu kan pasti ditanya itu, kenapa kamu bersantai ria? Nah itu. Adapun orang yang memilih bahwa kaya itu lebih utama, karena kaya itu adalah nikmat. Sementara kefakiran itu adalah bencana, ujian, nggak enak. Dan orang normal akan memilih yang nikmat daripada yang susah. Belum lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut bahwa kekayaan itu adalah fadlullah, dan Allah memerintahkan wabtagu min fadlih, wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah, carilah kelebihan yang Allah kasih, yaitu harta benda. Nah, ayat juga mengatakan laisa alaikum junahun tabtagu fadlan min rabbikum, tidak ada dosa bagi kamu mencari karunia, kelebihan dari apa yang Allah kasih. Jadi nggak ada masalah, nggak ada dosa. Yang ketiga, Allah menyebutkan harta itu dengan kata-kata khair. Intaraka khairanil wasiyatu lil walidain. Innal insana, apa di dalam itu, dalam surat Al-Adiyat apa? Baca dari awal. Khairi itu loh. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Khair di situ al-mal ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nah, walaqad ataina Dauda minna fadla. Aku telah berikan karunia kepada Daud, kerajaan, harta. Nah, dulu Nabi Daud itu punya 100 budak perempuan. Lalu dia berharap punya yang lebih dari itu. Lalu Allah kasih lebih. Maka disebut walaqad ataina Dauda minna fadla. Nabi Sulaiman juga sama. Meminta kerajaan. Bahwa bagi setiap rasul pasti meminta yang terbaik dalam urusan dunia dan akhirat. Dan dalam hadis juga dinyatakan al-aidi salasah, tangan itu ada 3, yadullah, tangan Allah maksudnya pemberian Allah. Kemudian tangan manusia itu tsummal yadul mu'tiyah tsummal yadul mu'tah. Kemudian tangan memberi, tangan yang diberi. Wahya as-sufla ila yaumil qiyamah. Atau dalam hadis yang lain, al-yadul ulya khairun minas sufla wal yadul ulya hiyal yadul mu'tiyah wal yadul sufla al-mu'tah. Tangan di atas selalu lebih baik daripada tangan di bawah. Atau hadis Nabi SAW yang menyatakan kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, sesungguhnya engkau meninggalkan keluargamu, ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan dalam keadaan miskin. Yatakaffafunan nas, mereka menengadahkan tangannya kepada manusia. Ya, ini semua. Kemudian hadis Nabi SAW mengatakan kadal fakru ayakuna kufro, dekat sekali kefakiran itu dengan kekufuran. Nabi juga doa, inna na'udzubika minal fakri illa ilaik, na'udzubika minal bu'si wat taba'usi. Al-bu'si apa? Kefakiran. At-taba'us, kemiskinan. Nah, ini dalil-dalil tentang kaya. Kita hafal semua dah begitu-begitu.
Kita hafal semua dalil-dalil begitu. Allah nyebut khair, Allah nyebut fadl. Nabi Sulaiman juga kaya, Nabi Daud juga kaya. Nabi juga menyarankan untuk meninggalkan keluarga dalam kondisi cukup, bukan dalam keadaan miskin. Nabi juga bersabda, kadal faqru ayakuna ghufra. Nabi juga berlindung dari minal fakar illa ilaik. Berarti kalau orang miskin kan jadi ngarep orang. Minal fakri illa ilaik. Na'udzubika minal bu'si wat tabaus. Al bu'si al fakar wat tabaus at-tamaskun, kemiskinan. Maka kata Imam Muhammad bin Hasan Syaibani, jawaban kami adalah bahwa kefakiran ini, coba tuh kalau sudut pandang satu doang begitu udah kayak paling benar. Kata beliau, jawaban kami adalah bahwa kefakiran itu bahasanya bukan apa? Bahasanya bukan tentang manfaat ini. Dan ini nanti akan sesuai dengan kaidah usul fikih, darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masoli. Satu aja ucapannya langsung ngebantah semuanya. Al-fakru aslamu lil ibad. Kefakiran itu lebih menyelamatkan bagi seorang hamba. Dah selesai. Selebihnya adalah data-data yang menguatkan tentang itu. Coba itu. Dan yang paling utama dari manusia adalah apa yang paling menyelamatkan. Buat apa dia? Toto tergelincir. Lebih baik biasa-biasa tapi dia tetap selamat. Ini darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ada beliau mendatangkan dalil-dalil kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna. Orang itu akan berlaku tagha, berlaku melampaui batas ar-ra'ahus taghna saat dia merasa dirinya sudah kaya, udah cukup, udah merasa hebat. Alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fihal fasad. Coba siapa yang berlaku kerusakan di muka bumi? Orang-orang kaya. Selesai udah. Inama hamalam ala dzalika tughyan al-ghina. Yang buat mereka seenaknya sendiri itu adalah kekayaan. Nah, tidak ada ceritanya orang miskin buat kerusakan di atas muka bumi, nggak ada. Fadalla annal faqra aslam. Kefakiran itu lebih menyelamatkan. Sekali lagi, ini bukan nanemin mental miskin, bukan. Tapi ini bicara tentang potensi yang disebabkan oleh kemiskinan dan kekayaan. Kalau kekayaan itu bicaranya adalah manfaat, kalau kemiskinan bicaranya adalah selamat. Dan sesuatu yang menyelamatkan itu lebih penting bagi manusia daripada apa yang bermanfaat. Contohlah, apa yang lebih selamat bagi saya? Yang ngajar kalian. Tahu saya ikut tambang batu bara tuh. Itunya belum tentu berhasil, santri bubar. Kurang lebih begitulah. Mana yang aslam? Ya, tetap duduk di pondok. Orang tua kamu juga pasti lebih nyaman begitu. Tuh ngapain tuh Ustaz kesana kemari. Nah, kita harus insaf. Emang begini yang terbaik. Nah, kemudian yang kedua, kaya itu yang dicenderungi oleh nafsu dan yang disukai oleh syahwat. Tadi kembali lagi, apa aja yang disukai nafsu nggak baik, udah gitu. Sementara fakir itu tidak disukai oleh nafsu. Faman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, kemudian dalilnya lagi, hufatil jannatu bil makari wa hufatin naru bi syahawat. Surga itu selalu sama hal-hal nggak enak. Yang enak-enak tuh ujungnya neraka. Wah, ini berat. Nah, belum lagi disampaikan inna faqara umat yadkhulul jannah qabla aghniyahum bi nisfi yawm wa huwa 500 am. Orang-orang fakir akan masuk surga 500 tahun lebih dulu, dan itu hadisnya sahih. Nah, dalam asar nih dalilnya kuat apa enggak nih?
Walaupun ini hadisnya sangat lemah ya, ini hadisnya hadis mungkar. Disebutkan bahwa nabi terakhir yang masuk surga adalah Nabi Sulaiman alaihissalam karena kerajaannya. Dalam kitab Ihya ini, walaupun ini hadisnya hadis mungkar, hadisnya sangat lemah. Termasuk ini sahabat yang paling akhir masuk surga adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena ditahan oleh hartanya. Ya nggak ada orang miskin ditahan. Ya karena sebaik-baiknya harta itu ya sama aja kayak orang ke imigrasi. Sebersih-bersihnya harta orang masuk ke imigrasi, nggak ada barang-barang terlarang, tetap aja barang bawaan banyak itu cek lagi, cek lagi, cek lagi, cek lagi, cek lagi. Nah, ini orang nggak bawa apa-apa, buat celana dalam doang. Ya udah lolos aja. Lolos aja dia, gampangnya begitulah, harus jujur, emang begitu ya. Orang yang nggak bawa beban apa-apa ya tinggal los aja, aman Pak. Enggak. Ini ada yang ngegantel di bawah ya. Aksesoris permanen Pak. Masya Allah, padahal mereka itu orang-orang yang kerajaannya total buat Allah, kekayaannya dibagi rata buat sesama manusia. Ini nih, coba perhatikan. Adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf, 1 dari 10 siapa sahabat yang dijanjikan surga. Dan Allah pernah membagi harta yang sangat banyak kepada dan beliau membagi kepada Allah hartanya sebanyak 4 kali, yang sangat banyak. Beliau pernah mensedekahkan separuh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal hartanya berapa? 8.000 dirham. 8.000 dirham. Kurang lebih sekarang 1 dirham itu 100.000. Kali 8.000 berapa? Coba. 1.000. Ya cepat, 100.000 8 dulu aja, ini 800.000. Terus ini lagi live nih, hitungnya agak 80M 80M 40 miliarnya sedekahin di jalan Allah. Ada orang kaya sekarang begitu. Jangan main-main ini. Makanya itu tadi, serapi-rapinya, sebersih-bersihnya tetap aja nyangkut. Karena masuk imigrasi, banyak alat scan. Di kali kedua, wah ini lebih berat lagi. Punya 8.000 dinar. 1 dinar itu sekarang udah 11 juta. Hitung yuk. 8.000 dinar. Uang tuh makin gede, makin berat ngeluarinnya. Bukan main-main. 88 miliar. Dan beliau keluarkan 44M di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ketiga beliau punya uang 16.000 dinar. Ayo. Lalu disedekahin separuhnya. 16.000 dinar. Rusak kalkulatornya langsung. 176 miliar, separuhnya disedekahkan. Berarti kurang lebih 90-an M. 90-an M. Mana ada orang ngeluarin duit segitu? Dan kali keempat beliau punya 32.000 dinar. Hitung yuk. $32.000 dinar. 352M. Berarti kurang lebih 175M disedekahkan. Kata beliau yang sudah punya kebaikan segitu banyak aja nanti masuk surga belakangan, kata begitu. Dan dalam hadis, walaupun juga hadisnya dhaif, beliau akan masuk surga merangkak.
Fakaifa bi Donald Trump, fakaifa bi Rothschild, ya, fakaifa bil Yahud, fakaifa bi Sahyuniyun, Zionis hari ini. Fakaifa bi Raffi Ahmad, fakaifa. Ini kita harus dengar ya begini-begini. Ya, kalau kita nggak sanggup mengeluarkan sebanyak-banyaknya harta di jalan Allah dari harta yang kita punya, itu jadi beban semua nanti. Kenapa? Apalagi zaman sekarang orang tuh yang susah banyak. Kok kita bersenang-senang di atas kesusahan orang? Oh, itu berat. Apalagi caranya haram. Ya, seperti banyak pejabat kita caranya haram, mencelakakan orang. Ini rumah orang habis apa habis, dia ngambil hutan, oh itu berat. Ngeri. Makanya udah al-faqru aslam. Al-faqru aslam. Sekali lagi bukan mental miskin yang sedang dibangun, tapi kita mesti punya rem. Itulah bedanya kita nyantri sama enggak. Karena kalau nggak saya rem ini juga ntar blong ini, termasuk saya. Nah, itu makanya saya ingin betul-betul semua ini nanti saya tulis, betul-betul ini jadi pegangan hidup kita. Gitu. Belum lagi Nabi SAW yang memilih mau jadi abdan nabiya atau malikan nabiya atau nabiyan abda. Nabi milih nabiyan abda, berarti Nabi milih miskin. Belum lagi Nabi doa langsung, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa syurni fi zumratil masakin. Belum lagi Nabi SAW pernah bersabda kepada Sayyidina Umar, amma tarda an takuna lahumud dunya walanal akhirah. Ya Rasulullah, engkau tidur hanya beralaskan tikar, bantal hanya dengan kayu yang tidak empuk, sementara engkau adalah pimpinan seluruh manusia, engkau adalah kekasih Allah. Amma tarda an takun lahumud dunya walanal akhirah. Kamu nggak ridho bagian mereka dunia, bagian kita di akhirat. Ini sudah cukup dalil bahwa memang kemiskinan itu lebih utama daripada kekayaan. Dan memang beda nanti, orang kaya sama orang miskin itu beda sifatnya. Kalau nggak punya duit itu beda. Gaya ngomongnya, gaya bersikapnya, gaya ngadepin orangnya, gaya ngeremehin orangnya, itu nggak bisa dipungkiri. Mala yamilu, itu bikin orang mengsong atau malah kan begini. Orang agak susah lurus emang kalau udah punya duit itu. Ya, lurus kesehatannya. Orang kalau nggak punya duit kan makanannya apa adanya. Kalau udah perutnya mengsong nanti. Duitnya udah banyak itu ntar bawah perutnya mengsong, begitu. Benar nggak? Itu harus diakui udah. Al-faqru aslam. Wa dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Masya Allah. Nabi SAW bersabda, ana hazzukum minal anbiya wa antum hazzi minal umam. Dari seluruh nabi kalian dapat bagian aku dan kalian adalah bagianku. Artinya kita harus ridho bahwa Nabi memilih kemiskinan. Itu Nabi Sulaiman, itu Nabi Sulaiman. Nabi kamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana hazzukum minal anbiya wa antum hazzi minal umam. Ana hazzukum minal anbiya wa antum hazzi minal umam. Ana hazzukum minal anbiya wa antum hazzi minal umam. Jadi kita harus ridho. Nabi kita Nabi Muhammad SAW, apa yang beliau contohin itu yang terbaik. Ya adalah Nabi Sulaiman ada ceritanya. Tapi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sama, itu kan ada tuh. Ini itu kan ada kiai ini. Tapi guru kamu gitu. Itu bisa tuh Yusuf Mansur ini. Ya tapi kamu muridnya Kiai Useron. Ya, tapi kamu muridnya Syekh Ilyas. Ya memang Allah pilihkan ya emang mujahadah. Gitu. Makanya kalau kita keluar nanti dari relnya Masya emang agak belok-belok gitu. Nah, ini pentingnya kita punya ilmu pikiran, ya. Habis ini ukur diri masing-masing, tapi setidaknya kita punya rem hari ini bahwa kita juga tidak mau nanamin mental kaya, lalu kita seperti orang nggak kenal agama, nggak tahu panduannya para ulama, itu juga nggak benar. Dengan hadis ini
ini menunjukkan apa? Bahwa Nabi SAW ingin kita betul-betul meniru dan mencontoh beliau dalam setiap keputusan hidup yang sudah Nabi pilih untuk beliau, dan itu juga untuk kita sebagai umat. Berapa halaman lagi nih? Terakhir ya, ini karena ini satu paket ini, dikit lagi. Nah, itu bicara apa tadi? Bicara sibuk kerja dengan sibuk ibadah. Ke bawahnya fakir dengan kaya. Bawahnya cerita tentang manusia idealnya. Nah gitu. Ada kaya syakur. Ada fakir sobur. Itu mana yang lebih baik? Ini dua-duanya manusia ideal nih. Di zaman ini kan banyak yang gak ideal. Kayaknya tidak syakur, nakur, bakhul, syahih. Miskinnya dojur, banyak ngeluh. Al-fakrul munsi, fakir yang bikin orang tuh lupa sama Allah. Nah ini kalaulah dua-duanya itu di posisi paling ideal. Orang kayanya seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Orang miskinnya seperti Sayyidina Abu Dzar. Ya. Itu mana yang lebih utama? Nah, ulama berbeda pendapat. Ada 4 pandangan. Sebagian ulama tawakuf, nggak bisa menjelaskan. Kenapa? Karena dalilnya saling bertabrakan, saling kontradiksi. Kemudian yang kedua, ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Beliau tawakuf. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan mereka sama-sama hebat. Nggak ada mana yang lebih utama. Karena ada hadis at-ta'imu syakir kal ja'i'is sabir. Atau al-ghaniyyu syakir al-ghaniyyu syakir kal faqiris sabir. Di sini at-ta'imu syakir kal ja'i'is sabir. Jadi sama sederajat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan apa? Ketika cerita tentang siapa? Nabi Ayub. Ketika cerita tentang Nabi Sulaiman dulu. Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Begitu juga dengan Nabi Sulaiman kan hidupnya enak terus. Begitu juga cerita Nabi Ayub, inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Sama-sama ni'mal abdu, ini hamba-hamba terbaik. Jadi sama. Itu orang kedua, ulama kedua pandangannya begitu. Kemudian yang ketiga mengatakan asyukru 'alal ghina afdal. Orang kaya yang bersyukur, maksudnya orang kaya yang menunaikan hak kekayaannya dengan sebaik-baiknya itu lebih utama. Karena ada hadis Nabi SAW, alhamdulillah thamanu kulli ni'mah, memuji Allah dengan segala kenikmatannya itu adalah bayaran setiap nikmat. Jadi asal nikmat itu udah dibayar sesuai, itu udah cukup sebagai penunai kewajiban. Nabi SAW juga bersabda, la anna jami'ad dunya sarat luqmah fatana wal abdun wa qala alhamdulillah rabbil alamin kana ma atabi khairan mimma uti. Kalau seluruh dunia ini hanya satu hanya satu suapan makanan lalu diambil oleh seorang diri, artinya dia rakus bener nih, lalu dia bilang alhamdulillahirabbil alamin, maka itu lebih baik dari apa yang dia ambil. Jadi kalau orang tuh udah syukur, itu udah terlepas semuanya. Nah, itu juga
Dalilnya i'malu ala Dawuda syukra. Beramallah keluarga Daud karena rasa syukur. Jadi yang ketiga, bahwa yang hidup dalam kenikmatan dan dia bisa mensyukuri, dia bisa menunaikan haknya, itu lebih baik. Kenapa? Karena kenikmatan yang Allah berikan kalau sudah disyukuri dengan semestinya, itu sudah cukup membayar seluruh nikmat Allah. Kemudian yang keempat, nah ini wal madhabu indana, pendapat madhab kita yang kuat adalah sabar atas kefakiran itu lebih utama. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, as-sabru nisful iman. Nabi SAW juga bersabda, as-sabru minal iman bimanzilatir ra's minal jasad. Jadi ilmiahnya tuh langsung keluar, tidak pakai interpretasi ini dan itu, tidak pakai perspektif ini dan itu, tidak pakai point of view ini dan itu, tidak, langsung dulu bicaranya bicara dzatiyahnya. Sober itu dalam sudut pandang ilmiah berdasarkan risalah, baik itu wahyu ataupun hadis Nabi SAW, langsung itu as-sabru nisful iman, as-sabru minal iman bimanzilatir ra's minal jasad. Kholas. Sabar posisinya dalam keimanan seperti posisi kepala pada jasad. Kemudian yang kedua, apa alasannya? Logikanya bagaimana? Karena sabar menerima ujian itu lebih utama daripada mensyukuri nikmat. Seumpama orang sakit dan dia sabar, itu lebih baik daripada dia mensyukuri nikmat sehat. Nah, begitu juga sabar, seseorang matanya buta itu lebih utama daripada mensyukuri nikmat mata. Sehingga jaminannya apa orang matanya dicabut? Surga. Jadi kalau orang mensyukuri mata, ada jaminan surga? Nggak ada. Detail aja nyarinya begini-begini nih. Jadi orang mensyukuri mata nggak ada jaminan surga, tapi sabar matanya diambil sama Allah, surga. Nah, ini juga Sayyidina Ma'iz ini. Yang apa? Beliau dirajam karena zina muhsan. Kata Nabi SAW, sungguh dia telah tobat, yang kalau tobatnya dibagi kepada seluruh penduduk bumi, maka cukup untuk semuanya. Karena tobatnya betul-betul serius. Maka di sini kita tahu bahwa musibah itu ada pahalanya bagi seorang mukmin, dan sabar atas musibah itu juga pahala. Adapun nafsul ghina fala thawaba fi, adapun kaya nikmat itu nggak ada pahalanya. Yang ada adalah pahala mensyukuri kaya. Coba itu. Beda sama kefakiran. Fakir itu apa? Jadi musibah, fakir, nggak enak itu apa? Itu ada pahalanya. Sabar karena sulit, itu ada lagi pahalanya. Ini kan tadi kan, yu'jarul mu'min fi kulli syai' atasyauka yushakuha fi rijli. Orang mukmin itu dapat pahala sampai pada duri yang menusuk tubuhnya. Jadi sakitnya aja itu dapat pahala. Kok sabar? Dapat pahala lagi. Nah, sementara kaya ini, dia kalau kaya nggak dapat pahala, nikmat tuh nggak dapat pahala, tapi mensyukuri nikmat baru dapat pahala. Oh, ini kan ilmiah banget ulama itu. Ini ya udah terakhir nih, dikit lagi ya, ini udah terakhir. Nah, ini terakhir nih, ini bagus nih. Ini ada cerita, jangan ngantuk. Ini terakhir. Ini ada seorang kaya sama orang fakir berdebat. Ya, adu argumen. Kalau zaman ini biasanya yang fakir kalah itu. Kenapa?
Karena fakirnya nggak zahid, itu zahat itu. Karena ngarep. Orang fakir itu kalau betul-betul nggak ngarep, dia menang dia. Kalau orang kaya tuh, kalau ada orang fakir nggak ngarep apa-apa, nggak jadi kaya dia. Paham nggak? Ini kalau semua orang fakir nih, qanaah dengan apa yang mereka punya, ada yang mau bangun? Nggak ada. Ada yang mau masak di rumah saya? Nggak ada. Ada yang mau jadi tukang angkot? Ada yang mau menjadi Grab? Itu bubar semua itu. Maka sebenarnya fakir itu bisa menang dari orang kaya. Ini kisahnya. Tapi kalau fakir itu hatinya tidak ghani, ya udah pasti kalah sama orang kaya. Ya, jadi sama kita nih sebagai santri, kita sebagai orang tablik, kalau kita nih sebagai seorang yang hidup pas-pasan tapi ngerasa cukup, ya kita bisa menang itu. Masalahnya kita udah nggak punya, nggak ngerasa cukup. Nah itu repotnya gitu. Paham nggak? Itu cirinya tadi itu. Kalau semuanya orang-orang miskin nih nggak mau kerja gitu, dia kerja sendiri aja nggak mau kerja sama orang kaya bubar sendiri itu. Nah ini dia berdebat. Kata orang kaya yang benar hidupnya itu, yang syukur itu lebih utama. Buktinya apa? Allah tuh loh pakai pinjaman itu untuk apa? Allah tuh meminjam harta itu, hartanya orang kaya kan gitu. Allah SWT berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Kata Allah, siapa yang mau menghutangi aku dengan hutan yang baik, aku akan lipat gandakan. Mana Allah ngutang sama kamu? Masya Allah, kata orang fakir. Allah tuh ngutang tahu nggak buat siapa? Buat kita. Buat siapa? Buat kita. Sementara Allah ngutang itu, Allah berhutang itu bisa kepada yang dia cintai dan kepada yang tidak dia cintai. Ada nggak orang kafir juga ikut donasi? Ada. Itu tadi sore saya dengar, padahal ini non muslim itu sampai ratusan juta tuh. Gitu. Jadi Allah boleh minjem dari siapa aja, minal habib au ghairil habib, minal mahbub au ghairil mahbub, kepada yang dia cinta sama yang dia nggak cinta. Jadi belum tentu Allah ngutang sama seorang itu kepada orang yang dicinta, tapi Allah memberikan itu kepada hanya orang yang dicinta, dan itu kami. Wala yustaqrat illa li ajlil habib, dan Allah tidak meminta hutang kecuali untuk kepentingan yang dicintainya. Ini menunjukkan bahwa orang kaya itu perlu kepada orang fakir, sementara orang fakir nggak perlu kepada orang kaya. Kenapa? Karena orang kaya itu perlu nunain hak hartanya, perlu nunain hak hartanya. Coba orang kaya itu, kalau semua orang miskin di dunia ini nggak mau nerima zakat, coba kemana dia? Jadi makanya masalah orang miskin tuh, kalau dia nggak qanaah udah itu aja. Kalau orang kaya itu perlu kepada orang miskin. Ini kata beliau, kalau semua orang miskin sepakat untuk nggak ngambil hartanya orang kaya, maka mereka tidak layak dipaksa untuk mengambil hartanya orang kaya, zakatnya orang kaya. Dan mereka, orang miskin itu kalau tidak mau menerima bantuan orang kaya, dicaci apa dipuji? Dipuji. Ya. Itu kan banyak kisahnya ulama-ulama tuh, udahnya miskin emang dia nggak mau. Kebangetan banget, nggak mau. Nah, beda kalau kayak kita nggak nerima, habis itu kerja jadi tukang rongsok itu, dibegoin orang itu, kontrima aja. Kalau mereka betul-betul nggak mau, dan orang nggak nerima dunia, dan itu biasa itu ulama-ulama dulu itu dipuji luar biasa itu, dan itu menunjukkan izzah yang sangat tinggi. Sementara orang kaya, kalau harta zakatnya belum sampai ke tangan orang miskin, maka kewajiban zakat belum tertunaikan dan belum gugur dari diri mereka. Oleh karena itu, orang kaya perlu kepada orang fakir, sementara orang fakir tidak perlu kepada orang kaya. Maka jelaslah bahwa
fakir yang sabir lebih utama dari ghani yang syakir. Wa fi kullin khair, tapi dua-duanya adalah orang baik. Paham tuh? Tuntas ya ulama tuh kalau udah berlogika, sudah berargumen tuh luar biasa. Nah, ini jadi rem buat kita semua bahwa yang begitu hakikatnya. Karena kita udah gampangnya begini aja lah, nggak usah jauh-jauh. Kita kan hidup di dunia itu sementara. Sementara itu kan hanya untuk nunain keperluan. Maksudnya adalah akhirat yang selama-lamanya, perjalanan panjang kita di sana. Pertanyaannya, ini kan sering, ini hebatnya Ahbab, hebatnya Karkun. Walaupun bayan-bayan gini udah jarang keluar, dulu sering banget bayan gini keluar. Orang cerdas itu tidak membangun mewah-mewah WC-nya. Karena WC itu keperluan. Ya tapi kan kita akan bolak-balik di sini. Kita juga perlu nyaman. Iya. Senyaman-nyamannya di WC ya nyaman lah di selain WC kan gitu. Maka semau nyaman-nyamannya kita di dunia nggak lama. Dan di dunia ini kita bukan untuk tempat tujuan utama kita, dia hanya untuk keperluan. Maka kita perlu punya rumah yang cukup, punya mobil yang nggak mogok begitu. Tapi sampai ngikutin tren, akhirnya miliar-miliar sampai ratus-ratus miliar untuk mobil, ngikutin tren, punya apa? Punya tas umpama, atau punya apa lagi? Punya celana dalam itu, seperti artis-artis kita tuh ratusan juta, ada yang M, tasnya sampai sekian M. Nah itu nggak betul. Nah, itu tidak dianjurkan dalam Islam, karena itu tadi kita di dunia hanya numpang lewat, kita di dunia hanya sekedar keperluan. Sama kita dunia ini adalah jembatan menuju akhirat. Penting nggak? Penting. Tapi masa main mulu di jembatan? Masa jembatannya lebih bagus dari rumahnya? Kan enggak. Sama tadi, masa WC-nya lebih bagus dari ruang tamunya? Ruang enggak. Maka secukupnya saja, yang penting kita nyaman, yang penting kita tidak kesulitan. Setelah itu maka teruslah dan tetaplah fokus untuk mencari bekal yang sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Hadza billahi taufik. Sekali lagi, ini bukan nanemin mindset kefakiran, bukan, tapi mindset yang proper, mindset yang proporsional. Bagaimana kita memandang dunia dan persiapannya, bagaimana kita memandang kemiskinan dan kekayaan dengan secara proporsional, yang dengan itu kita ada ngegasnya dan ada remnya. Kalau enggak, nanti kita ngegas nggak pakai rem, atau kalau nggak ditanemin juga mental kaya, akhirnya tanpa sadar kita membangun kemiskinan tanpa kita sadari. Hadza billahi taufik. Semoga manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.